Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, nekat mudik ke kota Madiun, siap-siap saja bisa jadi Anda menjadi penghuni tempat isolasi bekas penjara peninggalan penjajah Belanda. Tidak sekedar bekas penjara, namun tempat ini juga dikenal cukup angker. Inilah rumah tahanan yang akan jadi tempat isolasi bagi pemudik yang nekat pulang saat Hari Raya Lebaran. Lokasinya berada di belakang Kompleks Gereja Katolik Santo Cornelius, Kota Madiun. Bangunan tua yang telah berdiri sejak tahun 1818 ini terkenal angker, karena dulunya dipergunakan sebagai lokasi tahanan sipil yang dianggap memberontak pemerintahan. Selain itu, bekas hutan ini pun lama tidak dihuni. Fasilitas yang ada pun tampak tidak terawat. Pemerintah Kota Madiun sengaja tidak menempatkan pemudik di hotel, mengingat pemudik yang nekat ini dianggap telah mengabaikan himbauan pemerintah untuk tidak pulang ke kampung halaman di tengah pandemi COVID-19. Dari Madiun, Jawa Timur, Iwan Yudi Atmoko, Metro TV. Lantas efektifkah cara ini untuk mencegah warga tidak mudik pada saat Lebaran nanti? Sudah bersama kami Wakil Wali Kota Madiun, Indah Raya. Ibu Indah, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ibu Indah, tadi kami sempat menampilkan informasi seperti apa gitu, gambaran bekas penjara Belanda yang terkenal angker, ngeri sekali. Tapi apakah ini hanya wacana atau memang menjadi pilihan serius untuk tempat isolasi bagi warga yang nekat mudik ke Madiun? Iya, jadi itu bukan hanya wacana, Mbak. Memang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwa telah disiapkan untuk rumah tahanan militer itu 30 kamar yang nantinya akan bisa menampung kira-kira 90 orang. Sebenarnya kamarnya ada lebih banyak, tapi mungkin kondisi yang tidak memungkinkan, jadi hanya bisa dipakai 30 kamar. Nah, 30 kamar ini nanti akan menampung 90 orang, di mana nanti kita, kalau ada pemudik yang nekat, ya kita akan isolasi di situ. Kira-kira mungkin sekitar 7 hari, jadi 1 minggu, Mbak, nanti di situ. 1 minggu berarti satu orang akan menempati satu sel sendiri atau seperti apa nanti gambaran jika ada yang harus masuk ke tempat isolasi yang angker ini? Iya, jadi sebenarnya bukan pemudik sembarangan ya. Jadi ini kita klasifikasikan yang mungkin belum vaksin 2 kali, kemudian belum antigen, kemudian juga yang terindikasi reaktif ketika sampai ke pintu-pintu masuk di Kota Madiun akan kita periksa, dan ketika reaktif akan kita langsung isolasi ke situ. Untuk kondisi kamar memang sedang kita perbaiki. Kemarin kita bersihkan dari pemerintah Kota Madiun bersinergi dengan TNI Polri, kemudian dicat, disediakan kemudian tempat tidur dan segala macam untuk bisa menampung paling enggak layak untuk bisa ditempati. Tapi layak atau tidak layak kan sebenarnya kan standar orang beda-beda. Tapi itu sebenarnya kita sudah siapkan untuk mereka-mereka yang nekat dalam tanda kutip untuk mudik nanti pada saat mendekati Lebaran. Gitu, Mbak. Ibu Ida merasa ini justru akan efektif sehingga mereka takut, atau jangan-jangan mereka yang mau mudik dengan kategori yang tadi Ibu sebutkan nekat karena merasa tertantang gitu? Kami berharap sih dengan adanya himbauan dari pemerintah, baik dari secara berjenjang dari pusat, kemudian provinsi dan kota, kabupaten punya visi misi yang sama untuk tetap sama-sama melarang dan membatasi daerah masing-masing supaya bisa mengendalikan penyebaran COVID ini. Ya, kami berharap itu merupakan suatu hal yang tidak akan dilanggar oleh mereka-mereka yang punya niatan. Mungkin yang saat ini menonton, ya disimpanlah niatnya untuk jangan mudik ke Kota Madiun. Paling enggak dengan hal seperti itu kita bisa menghindari seperti tahun-tahun kemarin juga hal-hal seperti ini memang
bisa sedikit mengerem, Mbak. Kita kan bisanya hanya menghimbau, tapi itu kembali lagi kepada kesadaran masing-masing. Nah, ketika kesadaran itu tumbuh, sebenarnya akan menjadi bermuara kepada kita menjaga masing-masing keluarga untuk tidak bisa bukan tidak bisa bersilaturahmi, tapi hanya membatasi saja. Toh sekarang juga sudah banyak media yang bisa kita jadikan untuk ajang silaturahmi. Nah, ketika ini menjadikan suatu tempat di mana banyak orang beranggapan ini hanya gertakan belaka, tapi kalau saya melihat Pak Wali benar-benar sungguh-sungguh ingin membuat masyarakat yang berniat mudik ke Kota Madiun itu mengurungkan niatnya. Ya kalau uka-uka itu sebenarnya bukan tantangan, Mbak, tapi justru lebih ke ayolah janganlah. Ini tempat yang tidak layak sebenarnya gitu. Kita jadikan sedikit layak dalam tanda kutip untuk memberikan efek jera, bukan untuk malah dicoba gitu, Mbak. Jangan salah pesannya ya Bu ya. Lalu apakah ini satu-satunya tempat untuk isolasi atau sebenarnya ada juga tempat yang lebih layak yang disiapkan? Ada beberapa tempat yang disiapkan, ada isolasi mandiri juga sebenarnya, cuman apa yang kita gaungkan sekarang memang itu adalah tempat satu-satunya yang akan kita pakai untuk pemudik-pemudik yang nekat ini, yang bandel ini gitu. Karena kita juga sudah siapkan tenaga medis 24 jam, kemudian konsumsi kita cukupi, tapi marilah kita kembali ke kesadaran masing-masing supaya ini bukan menjadi ajang uji coba, bukan menjadi ajang trial untuk uka-uka, tapi ya jangan gitu, sudahlah jangan, kita jaga bersama-sama, tetap di kota masing-masing karena banyak sekali kanal-kanal untuk bisa tetap melakukan silaturahmi. Semoga pesannya bisa tersampaikan dan diterima dengan baik. Terima kasih Bu Indah atas diskusi dan wawancara kita di Prime Time News.